Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Syafia Ramadana. Saya mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab semester 3 dengan NIM 2210402636 UN Sunan Kalijaga. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Panduan Mudah Memahami Ilmu Syaraf dari rujukan kitab Al-Amthlah At-Tashrifiyah. Untuk mempermudah pembahasan, saya akan membagi pembahasan ini menjadi beberapa bagian. Pertama, saya akan membahas buku dan penulisnya terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan membahas isi dari buku ini. Dan terakhir, saya akan memberikan komentar atau pendapat saya terkait buku ini. Buku ini berjudul Panduan Mudah Memahami Ilmu Syaraf dari rujukan kitab Al-Amthlah At-Tashrifiyah, karya dari Syekh Muhammad Ma'sum Ali. Buku ini merupakan cetakan yang pertama yang dicetak pada bulan Oktober 2021 dan diterbitkan oleh penerbit Duta Kaya Santri di Kediri. Buku ini terdiri dari 252 halaman dan dibaliti cover berwarna putih dan coklat. Selanjutnya, saya akan membahas pengarang kitab dari Al-Amthlah At-Tashrifiyah yang merupakan rujukan kitab dari buku ini. Kitab Al-Amthlah At-Tashrifiyah dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Ma'sum bin Ali saat umur 19 tahun. Kiai Haji Muhammad Ma'sum bin Ali lahir di Masku Mampang, Gresik, dan beliau itu berasal dari pondok pesantren sebelah yang berada di Jombang. Kiai Muhammad Ma'sum merupakan menantu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau wafat pada tanggal 24 Ramadan 1351 Hijriah, dan di antara karya dari beliau yaitu ada Fathul Qadir, Ad-Durus Al-Falakiyah, dan Badi'atul Mithal, serta Al-Amthlah At-Tashrifiyah. Pada video kali ini, saya hanya menjelaskan salah satu materi dari tasrif istilahi, yaitu fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad itu sendiri adalah fi'il kalimat atau kata kerja yang huruf asalnya itu hanya terdiri dari 3. Lalu pengertian fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf tanpa adanya tambahan, tanpa adanya tambahan huruf maksudnya. Pada buku ini terdapat tambahan keterangan, yaitu fi'il itu paling sedikitnya terdiri dari 3 huruf, yaitu 3 huruf itu udah paling sedikit, tapi dia itu bisa ada tambahannya, dan 3 huruf itu udah tidak bisa dikurang-kurangin, itu udah paling sedikitnya. Nah, pada fi'il sulasi mujarrad itu terdapat 6 bab yang terkumpul pada nazam fathun dhamun, fathun kasrun, fathatani, kasrun fathun, dhamun kasrahtani. Selanjutnya saya mungkin akan membahas sedikit dari masing-masing dari bab-bab itu. Bab 1 pada fi'il sulasi mujarrad itu meliputi wazan fa'ala yaf'ul, atau dalam nazamnya itu fathun dhamun. Pada bab 1 itu ditandai dengan ain fi'il pada fi'il maddi itu dibaca fathah dan ain fi'il pada fi'il mudhari itu dibaca dhamma. Lafaz yang masuk pada yang pada bab ini kebanyakan itu merupakan fi'il muta'addi dan hanya sedikit fi'il lazimnya. Nah, fi'il muta'addi itu apa sih? Fi'il muta'addi adalah kalimat yang membutuhkan maf'ul, sedangkan kalau fi'il lazim itu dia itu tidak membutuhkan maf'ul. Dan biasanya tuh cirinya itu bisa dilihat apabila makna dari kalimat fi'il itu dilakukan oleh semua anggota tubuh, maka hukumnya itu lazim, maka fi'il itu fi'il lazim. Dan apabila makna dari kalimat fi'il itu dilakukan oleh sebagian anggota tubuh atau dilakukan oleh hati, maka hukumnya itu muta'addi. Nah, contohnya apa sih kalau fi'il lazim? Kalau fi'il lazim itu contohnya itu bisa zahaba atau kharaja. Kan kalau keluar itu dia itu udah pasti seluruh anggota tubuh ya, keluar seperti itu. Nah, kalau contoh dari muta'addi itu ada doroba atau nasr. Doroba kan itu dia itu memukul itu pasti pakai salah satu anggota tubuh, itu biasanya tangan. Dan ada nasr itu biasanya dia itu bisa muncul dari dalam hati, karena dengan hati. Selanjutnya penjelasan bab 2 dari fi'il sulasi mujarrad. Pada bab 2 itu mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu.
yaitu pada nazamnya itu ada fathah kasr. Pada bab 2 itu ditandai dengan ain fi'il pada fi'il madi itu dibaca fathah dan ain fi'il pada fi'il mudhari itu dibaca kasrah. Nah, pada bab ini kebanyakan juga lafaz yang masuk itu fi'il muta'addi dan sedikit dari fi'il lazim. Selanjutnya, bab 3 pada fi'il tsulasi mujarrad, yaitu mengikuti wazan fa'ala yaf'alu atau dalam nazamnya itu fathatan. Pada bab 3 ini wazannya itu ditandai dengan ain fi'il dan ain fi'il pada fi'il madi dan ain fi'il pada fi'il mudhari itu dibaca fathah. Pada bab ini juga kebanyakan fi'il yang masuk itu fi'il muta'addi dan sedikit fi'il lazimnya. Nah, pada bab 3 ini juga disyaratkan ain fi'il dan lam fi'ilnya itu harus berupa huruf halak. Huruf halak tuh apa aja sih? Ada hamzah, ada ha, ain, ha, ghin, sama kho. Nah, pada bab ini juga selain itu terdapat lafaz yang bukan berupa huruf halak, yaitu ada aba, ya, ba. Tapi dia itu masuk pada bab 3. Nah, dia itu lafaz ini dihukumi dengan dihukumi syad atau dia itu tidak sesuai dengan qiyas. Untuk keterangan lebih lanjutnya dari lafaz abaya itu bisa dilihat dari buku ini, buku yang saya review ini. Selanjutnya, bab 4 pada fi'il tsulasi mujarrad yang wazannya fa'ila yaf'alu atau dalam nazamnya itu biasa disebut kasrun fathun. Nah, pada bab 4 ini wazannya itu ditandai dengan ain fi'il pada fi'il madi itu dibaca kasrah dan ain fi'il pada fi'il mudhari itu dibaca fathah. Dan kebanyakan juga lafaz pada bab 4 ini yaitu fi'il muta'addi sama kayak bab sebelumnya. Tapi ada yang membedakan dari bab sebelumnya. Nah, pada bab 4 ini sebenarnya bukan hanya bab 4 saja, bab 4, bab 5 dan bab 6 itu dia itu tidak terdapat isim alat, tidak terdapat siukat isim alatnya. Nah, jadi yang membedakan itu. Kenapa sih gak ada siukat isim alatnya? Nah, kalian bisa baca tuh di buku yang saya review ini. Kalian bisa cari tahu di sini. Selanjutnya lanjut ya ke bab 5 dari fi'il tsulasi mujarrad, yaitu ada wazan fa'ula yaf'ulu atau dalam nazamnya itu ada dhammun. Pada bab 5 ini wazannya itu ditandai dengan ain fi'il pada fi'il madi dan ain fi'il pada fi'il mudhari'nya itu dibaca dhammah. Nah, lafaz-lafaz yang masuk pada bab 5 ini kebanyakan semuanya itu fi'il lazim. Ini kebanyakannya fi'il lazim, kan bab sebelumnya itu kebanyakan fi'il muta'addi, kalau bab 5 ini kebanyakan fi'il lazim. Nah, pada bab 5 ini dia itu kebanyakan fi'ilnya itu menunjukkan arti watak, tabiat atau sifat-sifat. Ya, sifat-sifat pembawaan yang sudah melekat gitu. Contohnya apa sih? Contohnya ada lafaz hasuna yahsunu, itu yang memiliki arti bagus atau baik. Dan ada lafaz juga syajua yashju'u yang artinya itu pemberani atau berani. Dan masih banyak lafaz-lafaz lainnya yang menunjukkan makna sifat atau watak. Selanjutnya, selain itu juga pada bab 5 ini dia itu tidak memiliki maf'ul. Nah, jadi di bab 5 itu dia itu tidak memiliki isim alat dan juga tidak memiliki isim maf'ul. Selanjutnya, bab 6 pada fi'il tsulasi mujarrad ada wazan fa'ila yaf'ilu atau dalam nazamnya itu kasrah tani, 2 kasrah. Nah, pada bab 6 ini, bab terakhir ini, wazannya itu ditandai dengan ain fi'il pada fi'il madi dan ain fi'il pada fi'il mudhari'nya itu dibaca kasrah. Dan kebanyakan juga pada bab ini wazannya itu berupa fi'il muta'addi, sama seperti bab yang lainnya kecuali bab 5. Oke, sekian sedikit materi yang saya ambil dari buku ini.
Nah, tadi kan masih banyak penjelasan-penjelasan yang belum saya jelaskan dari buku ini. Kalian bisa cari atau baca di buku ini untuk mengetahui lebih jelasnya, lebih rinci bahasan terkait ilmu syaraf yang mencakup tasrif istilahi dan lugawi. Ya, selanjutnya saya akan memberikan pendapat atau komentar pribadi saya terkait kelemahan dan kelebihan dari buku ini. Menurut saya, buku ini sudah cukup bagus ya, apalagi terlihat dari covernya itu, dari warnanya itu memadukan antara putih dan coklat itu udah bagus, dan desainnya yang menarik untuk dilihat. Selain itu juga untuk seseorang yang ingin mempelajari ilmu syaraf yang mencakup materi tasrif istilahi dan lugawi, pembahasannya itu sudah cukup mendetail menurut saya. Sudah bagus, dan apalagi buku ini menggunakan rujukan kitab Al-Amthilah At-Tashrifiyah, dan dalam buku ini juga materi-materinya itu dikembangkan lagi sehingga orang yang ingin mempelajari materi terkait tasrif istilahi dan lugawi itu bisa memahaminya secara baik. Selanjutnya menurut saya kekurangan dan bukan kekurangan sih, kayak kesalahan atau kekeliruan dari buku ini, yaitu terdapat kekeliruan penulisan dari buku ini di beberapa bab ya, tapi itu untuk pembaca itu masih bisa memahaminya gitu. Terus, tapi dalam daftar isinya saya merasa kebingungan. Kenapa merasa kebingungan? Karena di sini tuh antara daftar isi materi tasrif istilahi dan tasrif lugawi itu berbeda, kurang tertata rapih menurut saya. Soalnya di sini bisa dilihat ini materi tasrif istilahi ya. Nah, untuk materi tasrif lugawinya tuh ini ya. Lalu di situ tuh materi daftar isi dari materi tasrif istilah itu menggunakan angka romawi, dan sebabnya itu menggunakan angka biasa. Angka biasa ada ABC, terus juga ada yang menggunakan tanda bulat-bulat itu. Terus di sini juga daftar isi pada tasrif lugawi itu menggunakan angka biasa 1, 2, 3, tapi sebabnya itu dia itu menggunakan ABC. Jadi saya pokoknya kalau menurut saya itu kurang tertata rapi. Demikian komentar pribadi saya terkait kelemahan dan kelebihan dari buku ini, dan demikian juga video review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.